Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English class with Mr. Hilman. In this video, we learn about news item text. Today lesson, we are going to talk about news item text. Have you ever heard about news item text? Oke. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai news item text. Apakah kalian pernah dengar teks yang satu ini? Di sekolah, materi ini dipelajari oleh siswa kelas 12 SMA. Tonton video sampai selesai ya, karena akan dibahas sampai tuntas mengenai news item text. Oke, pada video kali ini, kita akan mempelajari beberapa item mengenai what is news item text. Apa sih news item text itu? Itu yang pertama. And then the second one, generic structure, atau dalam bahasa lainnya adalah general structure. Struktur apa saja yang ada dalam news item text. Okay. The third one, language features. Apa saja sih ciri bahasa yang akan digunakan dalam news item text? Atau karakteristiknya apa saja sih yang ada dalam news item text? Itu. Dan yang terakhir adalah example atau contohnya. Dari keempat pertanyaan tersebut, kalian sudah tepat berada di channel ini, yaitu kalian akan mempelajari news item text. Ya. Oke, tidak berlama-lama, kita lanjutkan video ini. Selanjutnya adalah apakah kalian pernah menonton berita di televisi? Atau membaca koran, majalah, atau mendengarkan informasi dari radio? Dari ketiga media tersebut, itu sudah dipastikan berkaitan dengan news item text. Apa itu news item text? Dari kata awalnya menggunakan kata news yang diartikan adalah berita atau informasi. Berita atau informasi seperti apa? Informasi yang ditujukan kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual dan dianggap penting. Jadi, kalau beritanya kekinian atau aktual dan itu bisa dikatakan penting, itu bisa jadi news item text ya. Jadi, news item text itu adalah to inform the readers, listener, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi memberikan informasi kepada pembaca yang berkaitan dengan koran, kalau membaca di koran, majalah, tabloid, kemudian mendengarkan listeners, mendengarkan radio, menginformasi atau berita, or viewer atau menonton berita di televisi atau media online ya, about event of the days, tentang kejadian atau peristiwa pada hari itu yang which are considered, yang dianggap newsworthy, bisa dijadikan berita or important atau penting. Jadi news item itu adalah menginformasikan kepada pembaca, pendengar, atau penonton mengenai peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dianggap bisa dijadikan berita atau penting. Kalau tidak penting, itu bukan berita. Dan hati-hati, beritanya harus berdasarkan fakta ya, atau sumber. Nanti akan dibahas. Yang kedua adalah generic structure, atau dalam bahasa lainnya adalah general structure, struktur umum. Dalam news item text itu ada apa aja? Generic structure dalam news item text itu ada 3. The first one is newsworthy event. The second one, backgrounds of event. The third one is source. Apa itu newsworthy event? Newsworthy event itu recount the event in summary form.
jadi ringkasan berita yang biasanya ada di paragraf 1. Ya. Yang kedua, background of event. Apa arti dari background of event? Elaboration of what happened, to whom, and what circumstances. Jadi di paragraf 2 dalam news item itu ada background atau latar belakang kejadian yang bisa dijadikan berita itu apa saja. Di situ bisa jadi siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi, itu adalah background of event-nya. Dan yang ketiga adalah source atau sumber. Comment by participant in, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi berita itu harus bersumber. Bersumbernya bisa dari pelaku dalam berita tersebut, atau saksi, atau lembaga yang berwenang, atau orang yang berwenang, atau orang yang ahli dalam kejadian tersebut. Jadi berita itu harus ada sumbernya supaya berita itu tidak menjadikan berita hoax yang tidak berdasar atau tidak bersumber, ya. Dan selanjutnya, language features atau ciri bahasa yang digunakan dalam news item itu ada apa saja sih? Yang pertama, short telegraphic information captured in headline. Jadi ciri bahasa yang pertama yang paling umum adalah ada judul atau headline, ya. Biasanya dari paragraf 1 atau judulnya itu harus short, harus ringkas. Contoh, siswa belajar di masa pandemi COVID-19 misalnya, ya. Yang kedua adalah use action verb, menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aksi. For example, like run, berlari, walk, berjalan. Kemudian yang ketiga adalah saying verb yang berkaitan dengan say, atau yang kata kerja yang berkaitan dengan yang dikatakan. Contohnya adalah said and then told, ya. Biasanya digunakan dalam contohnya seperti dalam contoh news item itu adalah dikatakan oleh saksi atau dikatakan oleh lembaga yang berwenang dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah di sini saya akan mengasih contohnya. Ada sebuah contoh mengenai news item text. Example, the title, judulnya adalah Town Contaminated. Oke. Di sini ada newsworthy, kemudian ada background of event, dan ketiga adalah source. Saya bacakan ya supaya kalian lebih paham. Moskow. Nah, di sini ada kejadian di Moskow, ya. Moskow itu di mana? Moskow itu di Rusia. A Russian journalist has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Di paragraf 1 ini newsworthy event. Kenapa newsworthy event? Kejadian ini layak dijadikan berita. Ya, kejadiannya adalah berkaitan dengan nuklir katastrof yang menewaskan 10 sailor, ya, dan menyebar ke seluruh kota. Paragraf 2, Yelena Pajarsavskaya is the first journalist to speak to people who witness the explosion of a nuclear submarine at the naval base of Skotovo 22 near Vladivostok. The accident, which occurred 13 months before the Chernobyl disaster, spread radioactive fallout over the base and nearby town, but was covered up by officials of Soviet Union. Residents were told the explosion in the reactor of the Victor-class submarine during a rapid had been a thermal and not a nuclear explosion, and those involved in the cleanup operation to remove more than 600 tons of contaminated material were sworn to secrecy. Ini paragraf 2 berkaitan dengan latar belakang kejadian nuklir katastrof itu seperti apa yang telah terjadi selama 13 bulan, ya. Namanya Chernobyl disaster. Kalian bisa baca ya nanti.
Kemudian yang terakhir adalah tentang source atau sumbernya. Ternyata di sini ada sumber beritanya. A board of investigator was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Jadi ada investigator sebagai sumber dari berita tersebut. Ya, itu berkaitan dengan contoh dari berita. Yang pertama ada headline, ya. Kemudian di paragraf 1 ada newsworthy eventnya. Yang kedua, paragraf 2 ada background of event, dan yang terakhir ada source atau sumbernya. Oke, untuk lebih memantapkan kembali, di sini saya akan ngasih berupa listening text, dan kalian bisa diperdengarkan mengenai listening text-nya, ya. Oke. Good evening, listener. This is Ajit Radio Station. I'm Yolanda Patiasina, your host in Actual News program tonight. The first news is coming from Japan. A slight earthquake jolted Tokyo last night, but authorities said that there were no immediate reports of casualties or damage. A spokesman for the Japan Meteorological Agency said that an earth tremor was registered in Tokyo, but there were no reports of victims. Setelah diperdengarkan sebuah news item teks, kira-kira news item teks mengenai tentang apa ya? Nah, kalau belum paham, kita putar sekali lagi. Listen carefully. Good evening, listener. This is Ajit Radio Station. I'm Yolanda Patiasina, your host in Actual News program tonight. The first news is coming from Japan. A slight earthquake jolted Tokyo last night, but authorities said that there were no immediate reports of casualties or damage. A spokesman for the Japan Meteorological Agency said that an earth tremor was registered in Tokyo, but there were no reports of victims. Setelah 2 kali diperdengarkan mengenai news item text, there are 5 questions you must be answered. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. The question number 1, what is the suitable headline of that news item? And then number 2, who is the host? Number 3, what is the name of the radio? Number 4, where did disaster happen? And then the last one, number 5, who said that there were no victims during the tremor. Terima kasih telah menonton video English class mengenai pembahasan news item text. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye.